Halo, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Ikan mas adalah salah satu jenis ikan konsumsi air tawar yang paling banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Saat ini menduduki ranking ketiga sebagai ikan konsumsi favorit di Indonesia setelah ikan nila dan ikan lele. Permintaan pasar ikan mas masih sangat tinggi, khususnya pasar Jawa Barat, Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Rasa dagingnya yang enak, meskipun di dalamnya ada duri, dan harganya terjangkau, ekonomis menjadi alasan tersendiri sehingga ikan mas masih dicari oleh masyarakat. Banyak orang masih menekuni usaha ini dengan bermacam teknik budidaya, antara lain adalah kolam air deras, kolam air tenang, tambak-tambak maupun keramba jaring apung di waduk-waduk maupun danau. Seiring makin banyaknya kendala budidaya ikan mas di keramba jaring apung waduk, teknik kolam air deras masih menjadi salah satu alternatif untuk memproduksi ikan mas saat ini. Sistem kolam air deras adalah sistem budidaya yang memanfaatkan aliran air yang kaya akan kandungan oksigen untuk mendukung kegiatan budidaya ikan intensif. Lalu apa saja sih yang harus disiapkan untuk menjalankan budidaya ikan mas sistem kolam air deras ini? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai akhir. Berikut budidaya ikan mas sistem kolam air deras. Persiapkan hal ini versi Dunia Ikan. Jadi lauknya dikurangan gitu maksudnya teh? Apa karena? Mempersiapkan kolam air deras. Hal pertama yang harus dipersiapkan dalam pembuatan kolam air deras adalah survei lahan untuk bisa menentukan sumber air yang digunakan. Sumber air yang digunakan bisa berupa sungai maupun irigasi, dengan syarat pertama bahwa kualitas air memenuhi syarat untuk sebuah kegiatan budidaya, khususnya adalah kandungan oksigen serta tidak ada bahan pencemar yang lainnya. Yang kedua, bahwa lokasi mudah dijangkau, akses untuk akomodasi maupun suplai pakan dan pemanenan ikan. Konstruksi kolam air deras juga harus mempertimbangkan elevasi lahan agar derasnya arus bisa diukur. Sebaiknya debit yang digunakan minimal adalah 100 liter per detik. Kolam dibuat 4 persegi panjang dengan perbandingan antara lebar dan panjang paling tidak 1:4. Kedalaman air bisa 1 meter sampai 2 meter. Perlu diperhatikan konstruksi dasar kolam adalah miring dengan ada central drain, pusat pembuangan kotoran ikan yang ada di ujung kolam belakang. Debit air harus dipertimbangkan dengan jumlah kolam yang ada serta kapasitas ikan yang akan dipelihara. Sebelum videonya semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Membuat kolam sistem air deras. Untuk membangun kolam sistem air deras dibutuhkan material adalah batu kali, kemudian pasir, semen, batako, serta slub besi agar konstruksinya benar-benar kuat. Di setiap sudut kolam harus dipasang pasangan besi untuk menjaga agar kolam tidak pecah. Pengecekan dan kontrol terhadap debit air.
Hal utama dalam mengoperasikan sistem kolam air deras adalah debit air. Debit air berasal dari sungai maupun irigasi yang dibendung, dan biasanya kendalanya adalah sampah. Pengontrolan terhadap sampah di pintu-pintu air sangat penting agar debit air yang masuk ke dalam kolam tidak terganggu. Jika sampai ada kendala dalam suplai air, maka berbahaya untuk kehidupan ikan. Ikan bisa mati karena akan kekurangan oksigen. Benih ikan. Benih ikan yang digunakan dalam sistem kolam air deras sebaiknya sudah berukuran isi 60-70 ekor per kilo. Paling kecil adalah 100 ekor per kilo. Benih ini harus sudah dibuasakan secara sempurna dari daerah pembenihan. Biasanya dikirim dari daerah Subang. Sebelum ditanam di kolam air deras, benih ini harus diadaptasikan dulu sekitar 4-5 jam. Bila perlu harus direndam ke dalam larutan PK untuk mencegah terjadinya benih-benih yang luka dan terinfeksi berbagai macam jamur. Pakan ikan. Pakan ikan yang digunakan dalam sistem kolam air deras sebaiknya pada saat awal gunakan pakan terapung dengan protein minimal 30-32% dari diameter yang 2 mili. Bila perlu, apabila benihnya terlalu kecil maka gunakan dulu yang 1 mili. Hal ini diperlukan untuk mempercepat perkembangan benih serta menjadikan ukurannya rata. Setelah umur 1 bulan, benih-benih ini akan disortir dan akan dipecah ke dalam kolam-kolam yang lain untuk memasuki start pembesaran. Pakan yang digunakan bisa sudah protein 28, baik pakan terapung maupun pakan tenggelam. Masa panennya sekitar 4-5 bulan untuk ukuran konsumsi sampai berat 500 gram ke atas. Benih-benih yang dirasa pertumbuhannya sangat cepat bisa dipisahkan dan bisa dipelihara untuk memproduksi ikan-ikan super atau ikan-ikan yang dibutuhkan di pemancingan dari berat 1,5 kilo sampai 3 kilo. Bagaimana saudaraku? Apakah kalian akan mencoba budidaya ikan mas dengan sistem kolam air deras? Share pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Sekali lagi, mari kita bangun channel Dunia Ikan dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan tombol loncengnya. Jangan lupa tonton video lainnya.